Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam sebuah kajian malam rubrik Cangkruan bareng saya Cak Slamet menghadirkan para pembicara yang luar biasa dengan tema yang luar biasa pula. Malam ini kita akan mengangkat dan mendiskusikan sebuah tema krusial yang sekarang ini lagi banyak dibicarakan oleh publik dan menjadi sorotan yang luar biasa berbagai media. Kita akan mengangkat sebuah tulisan sebetulnya yang ditulis oleh seorang pakar hukum dan masyarakat yang saya kira kita mengetahui bersama keberadaan beliau. Beliau adalah Prof. Suteki. Kita akan sapa langsung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Salam, apa kabar? Gimana, Prof? Alhamdulillah. Kabarnya gimana ini? Alhamdulillah, pangesunipun baik. Di Semarang ya? Semarang. Ya, Prof, kita akan mengangkat dan mendiskusikan tema sesuai dengan judul tulisan Prof. Suteki. Saya kira perlu dipaparkan poin-poin penting terkait dengan persoalan dugaan pelanggaran prokes ya, protokol kesehatan COVID-19, ancaman pidana terhadap Anies dan Habib Rizik Syihab. Sebagaimana kita ketahui kan kepulangan Habib Rizik Syihab, sebagaimana yang kita diskusikan juga bersama Dr. Abdul Khair Ramadan, bahwa kemungkinan kontraksi politik dan potensi kasus hukum itu akan terjadi. Cuman dulu kita mendiskusikan kemungkinan proses hukum itu atas proses hukum yang dahulu, diantaranya adalah soal kasus chat itu ya, yang kabarnya sudah di SP3 kan, dan dugaan penistaan terhadap simbol negara. Tapi justru belakangan yang menjadi perhatian media adalah terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 yang membawa implikasi kepada dugaan pelanggaran pidana. Yeah. Nah, kalau perhatikan seberapa jauh sih sebetulnya terkait dengan persoalan pelanggaran pidana terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, dan seberapa jauh sebetulnya dugaan pelanggaran hukum ini bebas dari satu proses hukum, tidak kemudian syarat dengan sebagaimana yang kita pahami bersama, dugaan akan intrik-intrik politik yang selalu menjadi sebuah realitas yang terjadi dalam berbagai kasus-kasus hukum yang sekarang ini menyeruak ke permukaan, terutama kalau kita lihat keberadaan Habib Rizik Syihab yang begitu masif mengkampanyekan amar ma'ruf nahi mungkar yang dikemas dalam sebuah kampanye revolusi akhlak. Bisa diberikan pencerahan, Prof, poin-poin apa dalam tulisan Profesor Suteki terkait dengan persoalan ini? Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustadz, ya, para alim ulama, para kiai, yang saya yakin hari ini juga banyak yang bersama kita untuk mencoba membahas mengenai masalah pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang kemarin jelas itu ada dua orang yang dibidik utama itu, menurut saya ya, ini perhatian yang saya tangkap itu ke antara HRS ya, Habib Rizik Syihab, dan juga Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Nah, memang selama ini memang kita menangkap adanya suasana suasana atau atmosfer politik dan hukum di negeri ini cukup memanas, ya, menyusul reaksi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kerangka PSBB di DKI, ya, itu ada istilah namanya PSBB transisi. Nah, lebih khusus lagi itu terkait dengan aktivitas kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Lalu
karena ada apa ya, dalam tanda kutip di sini ada semacam dugaan pelanggaran ya terhadap protokol kesehatan yang dibingkai dalam PSBB itu, maka ada buntut itu ya, ada Kapolda yang dicopot, artinya digeser juga di situ, baik itu Kapolda DKI ya Jakarta, kemudian juga ada Kapolda Jawa Barat. Ya, ini yang bisa kita saksikan sebenarnya itu sebagai pertanda bahwa tadi atmosfer politik dan hukum kita sedang memanas. Tidak berhenti di situ, kemudian kita juga menangkap adanya reaksi yang cukup orang mengatakan gercep, ya, gerak cepat dari kepolisian, yaitu dengan menerbitkan surat telegram yang dari Kapolri ya, nomor itu ST 322 11 tahun 2020 tanggal 16 November yang ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Nah, di situ dijelaskan bahwa Polri itu akan melakukan penegakan hukum Perda, terutama Perda ya, penegakan Perda itu terkait dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Nah, jika ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan, atau upaya lain yang menimbulkan kesan masyarakat dan mengganggu stabilitas Kamtibmas, nah ini ancamannya ini, maka akan dilakukan upaya penegakan hukum secara tegas. Apa itu? Tindakan tegas sesuai dengan beberapa pasal di sini masih dicantumkan, pasal 65, pasal 212, pasal 214 ayat 1 dan 2, pasal 216, pasal 218 KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu terkait dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pasal 84 dan pasal 93. Ini yang banyak disoroti, pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, banyak orang yang mengatakan yang tidak sependapat dengan pendapat saya ini, bahwa bagaimana mungkin misalnya ada case pelanggaran protokol kesehatan kok kemudian ditembak dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 khususnya pasal 93. Karena memang demikian ini ya, maksudnya demikian ya, pasal 93 ini yang jelas itu dibidik juga, kalau nggak salah ya, meskipun dalam posisinya itu masih penyelidikan dan penyidikan, tapi berdasarkan surat pemanggilan itu ada kepada Gubernur DKI misalnya, ini kita juga menangkap pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini akan diterapkan. Nah, kalau memang di situ nanti ada unsur kesengajaan mens reanya ya dari pasal 93 ini yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 atau ayat 9 ayat 1 itu kewajiban untuk mematuhi tindakan kekarantinaan kesehatan itu ya, atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, ini jadi ancamannya itu 1 tahun, ya 1 tahun juga nggak mungkin ancaman segini kemudian Anies ditangkap, ditahan misalnya, nah itu juga nggak mungkin ya. Jadi orang-orang juga harus tahu, jangan asal ngomong tangkap, tahan Anies, gimana sih? Ya ini nggak ngerti peraturan ya kayak gini ngomongnya ya. Nah kemudian bisa juga atau dipidana denda dengan paling banyak itu 100 juta rupiah. Jadi ini bisa kumulatif, bisa fakultatif sebenarnya ya. Sifatnya kumulatif itu bisa pidana penjara ada, ditambah dengan denda bisa, atau salah satu penjara saja atau denda saja. Nah, saya melihat pasal 93 itu memang bisa diterapkan gitu loh. Kenapa? Karena memang
sebenarnya bukan hanya DKI saja kalau kita lihat, yang melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan itu hampir seluruh daerah di wilayah Indonesia. Gitu loh. Nah, kekarantinaan kesehatan itu apa? Dan itu di pasal berapa ini? Pasal 15 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu jelas. Tindakan kekarantinaan kesehatan tersebut dilakukan melalui cara-cara apa? Pertama ini, karantina. Nah, karantina itu bisa rumah sakit, bisa rumah, bisa wilayah. Kan itu toh? Lalu yang kedua isolasi, maksudnya masih di situ, yang pertama karantina, isolasi, pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai dengan indikasi. Ini dijelaskan ini, pasal 15 itu ada penjelasan tersendiri ya. Rata-rata pasal itu kan penjelasannya cukup jelas. Tapi untuk pasal 15 ini penjelasannya banyak sekali ini. Ya, hampir setiap kata di situ dijelaskan apa itu isolasi, karantina, vaksinasi, dan seterusnya itu dijelaskan. Yang kedua, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi yang dilakukan di DKI Jakarta itu sebenarnya bukan hanya PSBB, tapi nanti ada kegiatan apa? Penyehatan, pengamanan, pengendalian. Ya, yang keempat itu. Ada juga disinfeksi, dekontaminasi, ada. Gitu ya. PSBB itu hanya salah satu kegiatan apa? Tindakan kekarantinaan kesehatan. Jadi tolong betul-betul pasal 15 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini dibaca. Kan banyak juga mengatakan, loh, uang pelanggaran PSBB kok ditembak dengan kekarantinaan kesehatan. Nah, kita kan tahu bahwa pembatasan sosial berskala besar itu salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan. Berarti apa? Padahal Undang-Undang kita 18 itu tentang kekarantinaan kesehatan. Maka PSBB termasuk kegiatan tindakan kekarantinaan kesehatan yang dapat dihukumi dengan pasal-pasal atau tentang tindakan pidana di undang-undang ini, gitu loh. Ceritanya itu, Mas Slamet. Ya. Lalu ada yang ketiga itu disinfeksi, dekontaminasi, dan seterusnya. Lalu ada penyehatan, pengamanan, pengendalian terhadap media lingkungan. Ini semua dijelaskan betul. Nah, kemudian PSBB itu dijelaskan dalam pasal 59 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini. Apa saja yang dilakukan, ada dari peliburan sekolah dan tempat kerja, ada pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ya, ini memang undang-undang menyatakan begitu di pasal 59. Jadi kalau memang kita harus jujur menilai, itu masjid kok ditutup, ini dibuka. Nah, kita juga harus lihat nanti ada PP. Ya, PP-nya ada. PP tentang PSBB. Yang sebelumnya sudah didului dulu, ini ada namanya Kepres, karena harus ditetapkan dulu tentang kedaruratan kesehatan. Ya, Kepres 11 tahun 2020. Terus Permenkesnya sudah ada tentang pelaksanaan PSBB. Di Jakarta perdanya sudah ada, Pergubnya sudah ada, Satgasnya sudah ada. Jadi kalau kita lihat undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sudah realisasinya atau konkretisasi dari undang-undang ini betul-betul memang sudah kita temukan. Nah, sehingga kesimpulan saya, pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ini bisa diterapkan kepada siapapun, karena ngomongnya kan barang siapa. Mestinya bisa barang siapa itu siapapun, baik terhadap petugas, kan, terhadap satgas, atau terhadap warga biasa. Nah, yang kemarin antara lain bisa diterapkan kepada Pak Gubernur Anies, juga bisa diterapkan kepada Habib, imam besar kita, Habib Rizik Syihab. Itu. Nah, lalu yang muncul kan kemudian begini, Mas Slamet. Ya. Kita kan tahu ada namanya surat edaran Menteri Dalam Negeri, yaitu nomor 440 / 5184.
tertanggal 17 September tahun 2020 itu tentang pembentukan ini Satgas COVID dalam rangka percepatan untuk penanganan COVID ini. Nah, di surat edaran itu disebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya itu wajib menyusun Satgas COVID-19 ini, gitu. Nah, di mana disebutkan di situ disebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota itu adalah ketua Satgas, ya, yang tidak boleh dilimpahkan. Nah, berarti kalau kita misalnya bicara tentang DKI Jakarta, maka Pak Gubernur itu adalah ketua Satgas COVID-19 di DKI Jakarta. Terus, nah ini ketuanya kan beliau. Wakilnya siapa? Ada 10 wakil, Mas. 10 wakil ketua itu mulai dari Pangdam, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, ada Kepala PT, dan semuanya ada sampai Sekda. Itu ada 10 wakil ketua. Nah, kita bayangkan sekarang, layak enggak misalnya ketika terjadi dalam tanda kutip ya indikasi pelanggaran terhadap prokes yang dalam rangka PSBB itu, kemudian ketua Satgasnya dipanggil oleh Kapolda. Ya tidak Kapolda langsung sih, tapi kan Kapolda atau boleh dikatakan bawahan Kapolda ya, sampai ditaruhlah mana itu ya, benar ya, Kapolda ya, Polda Metro misalnya. Loh, itu kan petugas penyelidik atau penyidiknya itu kan di bawah Kapolda langsung itu. Itu loh maksud saya. Nah, ini layak enggak gitu loh. Kan mestinya justru kalau kita mau jujur, mestinya Pak Anies yang meminta Kapolda untuk meminta keterangan dari Kapolda. Loh Pak, kok jadi begini, bagaimana loh? Ini kan maksud saya terbalik gitu ya. Kalau misalnya Pak Anies itu dikenai, ya nanti kena semua itu. Bukan hanya Kapoldanya, kalau saya mengatakan malah bahkan kalau kita runut dari belakang ke belakang, itu pernyataan Pak Menko Polhukam bahwa silakan Pak Habib Rizik, ya imam besar kita, dijemput asalkan tertib dan seterusnya, itu juga harus kita minta pertanggungjawaban. Coba kalau misalnya itu memang ya kita konsisten dengan pelaksanaan protokol kesehatan itu dari awal, ya tentu harus pokoknya yang bisa ke bandara hanya sekian orang. Apa nggak bisa negara membatasi begitu misalnya? Nah, karena ada lampu hijau, Menko Polhukam juga mempersilahkan para jamaah, kemudian simpatisan dan seterusnya lah ya, yang mau menjemput Habib Rizik, ya kemudian jangan disalahkan, kan tidak mungkin. Lawang pilkada saja yang hanya ribuan itu sulit untuk dikendalikan, apalagi ini jutaan. Apalagi ada statement bahwa loh HRS itu siapa? Wong pengikutnya cuma sedikit. Dan saya kok kayak kemarin itu menangkap dari sisi politis itu ya. Masyarakat itu tertantang. Kita tunjukkan nih kalau HRS itu adalah pengikutnya banyak gitu loh. Ini kan sebenarnya dari awal itu sudah menurut saya dari sisi tadi atmosfer politiknya dan hukumnya itu sangat tinggi sehingga orang terpancing untuk ngomong begini dan begitu, tapi sebenarnya di situ dalam tanda kutip ada provokasi gitu. Nah, jadi sebelumnya kan ada sinyalemen ya Prof ya, memang sebelumnya. Ya kan, salah seorang pejabat publik ya. Bu, ya kita sebut saja begitu kan. Pak Menko Polhukam kan bilang begitu. Itu lihat kita di videonya ada kok. Oh, itu pengikutnya hanya sedikit beliau itu. Nah, ini kan banyak kemudian menyulut, wah, kok dikatakan sedikit ya, padahal kita kan lihat dari 212 dan seterusnya kan kayak gitu, kok ngomong kita sedikit bagaimana. Nah, ini pengikutnya menurut Rabansa itu ingin buktikan, kita buktikan bahwa pengikut HRS itu banyak. Wah, akhirnya kan bukan hanya dari lingkungan Jakarta, ya kan, dari daerah-daerah dari luar pulau berdatangan, ada yang naik pesawat, ada yang naik darat ya lewat mobil ya, angkutan darat dan seterusnya. Itu kenyataan terjadi begitu. Nah, jadi memang ini kondisi yang demikian sulit sekali kemudian kita untuk bisa mengendalikan ya ribuan orang bahkan jutaan orang yang berkumpul dalam suatu tempat, kemudian di situ
akan kita jaga namanya apa itu, jaga jarak. Itu yang paling sulit, jaga jaraknya. Kalau pakai masker mungkin iya, pakai maskernya itu mungkin iya bisa, tapi kalau jaga jaraknya kira-kira bisa enggak? Lah terjadilah pelanggaran prokes itu dalam kerangka PSBB. Nah, kalau kita lihat dari sisi sosiologi hukum, Mas Slamet, ini kan kalau saya bisa membacanya itu ini sebuah apa ya, kedaruratan juga. Ya, atau mungkin dalam bahasa kalau perjanjian sih istilahnya ada force majeure gitu ya. Ada peruda paksa lah, ada situasi yang apa ya, terpaksa harus begitu karena memang sulit. Karena memang di kenyataan di tempat lain kan bukan hanya soal Habib Rizik saja dan pengikutnya yang berkumpul banyak semacam itu. Kita bisa saksikan sebelumnya di Solo. Ya, itu terkait dengan pilkada. Sebenarnya kalau kita mau tegakkan tentang prokes, ya itu kena sama saja. Karena memang di daerah manapun di Indonesia itu sedang digalakkan tentang bagaimana prokes. Apakah itu di bawah namanya PSBB atau tidak, tapi itu termasuk di lingkungan namanya tindakan kekarantinaan kesehatan. Yang tadi saya sebutkan tadi, di pasal berapa tadi? 59 ya, atau berapa tadi? Yang sudah saya sebutkan tadi. Ya. Di pasal 15 maksudnya, pasal 15 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Lalu di Pekalongan juga ada ya, yang berkumpul ribuan orang juga. Ada ormas yang berkumpul juga ribuan juga. Itu kalau kita mau petani satu persatu, ya bisa dikenai semua gitu loh, Mas. Maka dalam hal ini kalau misalnya di Jakarta itu mau dikenai, di daerah-daerah yang lain juga sama harus diusut. Nggak bisa dilakukan diskriminasi semacam ini. Nah. Ada pembelaan bahwa kalau pelanggaran dalam konteks pilkada itu berlaku regulasi khusus dalam konteks undang-undang pilkada. Mau regulasi khusus atau tidak, intinya di situ kan terjadi pelanggaran protokol kesehatan, Mas. Mau menginduk pada pilkada atau yang ya lebih tepatnya karena ini situasi kita itu situasi pandemi, kita lebih mengutamakan ya, itu kalau dikatakan ya like spesialisnya tetap pada bukan pilkada tapi tetap undang-undang kekarantinaan kesehatan, kan begitu. Wong ini yang paling utama itu kan persoalan bukan pilkadanya. Lalu mau ada orang mantenan, keramaian, mau ormas, mau apa-apa, kan kerangka besarnya adalah ini kita dalam situasi yang tadi dikatakan sesuai dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 itu kan tentang kita sekarang berada di situasi kedaruratan kesehatan. Yaitu apa? Yaitu COVID-19, kan begitu. Nah, jadi nggak bisa kita melakukan diskriminasi penanganan semacam itu, karena kita memang harus kembali tadi bahwa mau di pilkada, mau dengan kegiatan lain apapun, itu sebenarnya dalam kerangka tindakan kekarantinaan kesehatan. Itu kita lihat lagi di pasal 15 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu. Iya, artinya ini sebetulnya harusnya berlaku sama ya, implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Iya, sama. Kalau kita mau menerapkan, tapi kan di akhir cerita dari artikel saya kan saya mengatakan begini, Mas. Tidak semua orang yang bersalah itu mesti dihukum dengan pidana. Kan itu, Mas? Apakah itu penjara maupun denda? Kan tidak harus. Kenapa? Nah, ada teori yang disebut dengan policy of non-enforcement of law, yaitu kebijakan tidak menegakkan hukum. Ini saya jadikan sebagai pidato pengukuhan saya. Waktu itu ya banyak orang mengatakan, lawang hukum kok ngomongnya kok tidak ditegakkan. Lah memang bisa jadi hukum tidak ditegakkan, dan itu banyak peraturan perundang-undangan kita yang tidak ditegakkan. Kenapa? Karena aparat penegak hukum itu, taruhlah mulai dari kepolisian. Dari sisi law and society itu kami sebut itu polisi itu memiliki karakter bekerjanya adalah in optima forma, dan dia adalah hukum yang hidup. Jadi di tangan polisi sebenarnya peraturan-peraturan yang semuanya tidur itu kemudian bangun menunjukkan potensi mengatur. Nah, jadi dengan diskresi to do or not to do, kita ngomong soal policy. Ya, policy dalam kebijakan penegakan hukum itu
tergantung polisi. Maka kalau misalnya polisi itu ya semaunya sendiri menegakkan atau tidak menegakkan sesuai dengan persepsi sendiri, tidak ada ukuran-ukuran umum. Nah di Indonesia kita kenal, ya ini mungkin joke, tapi kadang-kadang juga kita bisa ada indikasi ke sana, namanya SSK, suka-suka kami. Ya, menegakkan hukum. Kalau dengan suka-suka kami, mesti larinya kepada diskriminasi. Ketika ada diskriminasi dalam penegakan hukum, pasti yang timbul adalah distrust, ketidakpercayaan. Maka memang kita harus persoalan penegakan hukum memang kembalikan lagi pada ketaatan asas kita bagaimana. Kalau mau diterapkan, terapkan semua. Toh polisi bukan hanya satu di daerah tertentu, tapi semua daerah ada kepolisian. Kalau mau tegas, semua harus tegas. Kan begitu. Kalau memang mau dimaafkan semua, ya semua harus dimaafkan. Jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Karena misalnya, wah ini ada target tertentu untuk HRS, kemudian lalu dibidik terus, diarahkan terus ke sana. Oh, nggak boleh begitu. Kita harus melakukan penegakan hukum yang dengan prinsip namanya equality before the law. Jadi ada kesamaan setiap orang di hadapan hukum dan bagaimana diperlakukan tidak diskriminatif. Ya. Oke, Prof. Saya kira cukup sebagai pengantar, Prof. Banyak tadi poin-poin penting yang Prof sampaikan. Soal equality before law kami akan coba gali lebih jauh, tapi sebelumnya saya akan beralih ke Dr. Abdul Khair Ramadan, tapi setelah jeda yang berikut ini.